Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anang Prasetya, mahasiswa fisioterapi dari Universitas Muhammadiyah Pekalongan, Pekalongan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi dari sistem intergumen. Jadi intergumen yaitu yang terdiri dari sebagian besar adalah kulit, rambut, kuku, dan kelenjar. Nah, sistem intergumen sendiri adalah sistem organ yang paling luas. Salah satunya ada kulit yang merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Jadi untuk kulit ya, anatominya seperti ini. Jadi dalam untuk keseluruhannya seperti ini. Ada rambut di sini, hair atau rambut. Lalu ada pore atau pori-pori ya. Di sini juga ada lapisannya, ada epidermis, dermis, subcutaneous layer, jadi ada layer juga di sini. Lalu ada otot, di sini ada arrector pili muscle yang letaknya di bawah. Lalu ada subbaceous gland atau kelenjar, juga ada sweat gland yang di sebelah sini. Nah, itu kelenjar keringat. Lalu di sini di bagian kulit juga ada dermal papillae. Di sini ya. Juga ada cold reseptor untuk menerima rangsangan jika ada yang dingin. Juga ada heat receptor untuk penerima yang panas. Lalu juga ada blood vessel atau pembuluh darah, di sini blood vessel. Lalu ada connective tissue, juga ada nerve atau saraf ya, sambungan saraf. Lalu ada fat lobules, ini ya yang berwarna kuning atau lemak ya. Nah, jadi untuk selanjutnya ada epidermis. Ini yang pertama ada epidermis untuk bagian gambarnya. Jadi ada beberapa macam ya, epidermis dibagi beberapa bagian. Jadi yang pertama ada stratum corneum. Yang pertama stratum corneum. Jadi stratum corneum sendiri merupakan lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapisan sel-sel gepeng yang mati dan tidak berinti. Lalu ada terdiri dari beberapa lapisan keratin yang terdiri dari 15 hingga 30 lapis. Nah, yang kedua ada stratum lucidum. Nah, stratum lucidum yang berwarna merah. Nah, stratum lucidum. Jadi stratum itu yaitu lapisan sel terang, lapisan sel gepeng tanpa inti. Hanya ada pada kulit yang tebal, lebih tampak jelas di telapak tangan dan kaki sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya ada stratum granulosum. Stratum itu terdiri dari 2 sampai 3 sel gepeng. Untuk gambar bagiannya sendiri yang ini ya, stratum granulosum. Nah, untuk bentuknya sendiri, stratum ini berbentuk seperti bulir padi. Sitoplasma berbutir kasar terdapat di antaranya. Biasanya stratum ini lebih jelas atau tampak jelas di telapak tangan dan telapak kaki ya. Juga untuk selanjutnya ada sternum spinosum. Untuk sternum spinosum letak di sebelah sini. Stratum ini terdiri dari 5 hingga 8 lapis. Lapisan yang paling tebal hingga 0,2 mm ya. Berbentuk poligonal yang besar-besarannya berbeda karena adanya proses mitosis. Lalu terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi kreatin. Kreatin merupakan protein yang tidak larut air ya, berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit. Lalu selanjutnya ada sternum basale. Dari sini ya. Jadi ada sternum basal, yaitu lapisan yang paling dalam atau berkontak dengan lapisan dermis, terdiri dari sel-sel yang berbentuk kubus. Ini terdiri dari sel pembentuk melanin
yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis yang berfungsi untuk reproduktif. Nah, untuk selanjutnya ada lapisan dermis. Jadi setelah lapisan epidermis ada bagian dermis ya. Jadi bagian dermis sendiri berisi tiga jenis jaringan, yaitu ada kolagen dan serat elastis, otot serta saraf. Mendapat suplai darah dan saraf, lapisan ini di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis sendiri. Nah, bagian dermis itu merupakan sensori sentuhan, tekanan, juga bisa untuk nyeri ya. Terdiri dari dua bagian, ada pars papillae dan pars reticulare. Nah, untuk selanjutnya ada hipodermis. Hipodermis yaitu kelanjutan dari dermis, terdiri atas jaringan kat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya ada bagian rambut. Nah, jadi bila untuk penampangnya ya, gambar rambut seperti ini. Bila dibelah atau di bagian dalamnya terlihat seperti ini. Rambut sendiri terdiri dari akar rambut dan batang. Rambut menutupi hampir seluruh permukaan tubuh. Nah, untuk rambut sendiri diproduksi oleh yang namanya folikel. Nah, siklus pertumbuhan rambut yaitu fasenya ada 2 hingga 6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Nah, untuk bagian-bagiannya seperti ini ya. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada medula. Medula itu yang bagian paling dalam yang berwarna putih. Lalu ada korteks untuk pembungkus yang medula ya. Korteks. Lalu ada hair curtilla. Nah, untuk yang bagian berwarna coklat. Lalu ada curtile of inner root set. Ini bagian ini ya. Juga ada Harley layer. Lanjutnya ada Hensley layer. Lalu ada outer root of cell. Ini yang berwarna oranye ya. Ini ada beberapa lapisan di sini. Lalu ada connective tissue layer yang paling keluar dari rambut. Lalu ada keratin stion zone. Ini yang berwarna kemerahan ini. Lalu ada melanocytes bagian bawah sini, melanocytes. Lalu ada dermal papillae, ini yang paling bawah. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk sistem intergumen ada juga bagian kuku. Jadi kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Jadi ada beberapa lapisan di kuku ya. Di kuku seperti ini ada 4 bagian. Yang pertama ada nail plate atau bagian badan kuku ya, nail plate. Juga nail graft, ada bagian kuku yang alurnya. Lalu ada lunula, bagian kuku yang berwarna putih di sini ya, yang namanya lunula. Lalu ada eponychium, jadi antara garis pembatas kuku di sini. Jadi yang pertama ada akar kuku tadi ya, bagian yang terbenam di kulit. Jadi di bawah sini ada akar kuku. Lalu ada badan kuku sendiri bagian di atas jaringan lunak ujung jari ya, badan kuku jadi nail plate. Nah, kuku sendiri biasanya tumbuh bisa 1 mm per minggunya. Nah, mungkin itu saja dari saya penjelasan mengenai anatomi sistem intergumen. Bila ada salah kata dan kesalahan penjelasan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.